Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan kunci jawaban dari latihan soal nomor 4 tentang penggunaan fungsi if ganda atau if bertingkat. If ganda atau if bertingkat ini merupakan fungsi logika di mana di dalamnya terdapat lebih dari dua fungsi if. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan if bertingkat ini, Anda bisa pelajari artikel selengkapnya dan beberapa latihan soal lainnya yang saya tulis di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini di bagian deskripsi. Nah, untuk latihan soal yang nomor 4, ini terdiri dari sebuah tabel, terdiri dari kolom nomor, kolom nama, ada Unyil, Juplis, Usrok, dan seterusnya. Kolom pendidikan, ada SMK, SMU, D3. Di sebelah kanannya ada kolom tahun masuk. Kemudian kita akan mencari jawaban dari kolom masa kerja, jabatan, gaji, pajak, total gaji, tunjangan THR, bonus, dan total pendapatan. Jadi di sini ada sekitar 8 soal yang mesti kita kerjakan. Nah, langsung saja. Untuk soal yang nomor 1, kita akan mengisi pada kolom masa kerja sama dengan tahun saat ini dikurangi dengan tahun masuk. Tahun saat ini, yaitu tahun 2020, kita kurangi dengan tahun pada kolom tahun masuk ini. Caranya sangat mudah, saya kira, sama dengan kita klik tahun saat ini, tahun 2020, di sel B5. Jangan lupa tekan F4 agar alamat selnya absolut, dikurangi dengan tahun yang ada di kolom tahun masuk ini. Kita klik di sel D7. Enter. Maka masa kerja selama 2 tahun. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan kata tahun. Jadi di sini saya tekan F2. Caranya kita tinggal masukkan ampersand, kemudian tanda petik tahun. Tekan enter. Nah, maka masa kerjanya selama 2 tahun. Di sini kita tinggal copy saja ke bawah. Selanjutnya, untuk kolom jabatan, ini saya geser dulu soalnya ke atas. Pada kolom jabatan, sini ada 3 buah fungsi if atau fungsi logika ya. Pertama, bila lulus SMU, jabatannya adalah administrasi. Bila lulus SMK, jabatannya adalah operator. Dan bila lulus D3, maka jabatannya adalah pengawas. Jadi di sini ada 3 buah logika di sini. Nah, cara mengerjakannya, kita masukkan untuk logika yang pertama, if, kurung buka. Nah, di sini muncul rumus if. Logical testnya yaitu bila lulusan SMU, ini adalah logical testnya. Kemudian value if true-nya adalah jabatannya administrasi. Maka kita klik lulusan SMU, dia berada di kolom pendidikan. Kita masukkan di sel C7 sama dengan SMU. Jangan lupa Anda kasih tanda petik. Maka titik 2, value if true-nya adalah administrasi. Jadi jabatannya adalah administrasi. Kita masukkan value if true-nya, tanda petik administrasi. Titik 2, value if false, ini kita substitusi atau kita ganti dengan fungsi if yang kedua. If, kurung buka, logical testnya, bila lulusan SMK maka jabatannya operator. Maka bila lulusan SMK ini adalah logikanya, operator merupakan value if true-nya atau nilai yang kita anggap benar. Maka kita klik di kolom C7 sama dengan SMK. Jangan lupa Anda kasih tanda petik. Maka value if true-nya adalah operator. Jadi tanda petik operator.
Titik 2, value if false. Nah, di sini untuk fungsi logika yang terakhir, bila lulusan D3, maka jabatannya adalah pengawas. Maka, bila lulusan D3, logical testnya ini kita abaikan atau kita hilangkan. Kemudian value if true-nya adalah pengawas ini, kita jadikan seolah-olah bernilai salah. Jadi kita jadikan sebagai value if false-nya. Sehingga di sini pengawas langsung kita masukkan sebagai value if false. Tanda petik pengawas. Kemudian 2 kurung tutup, tekan enter. Kita lihat di sini SMK sama dengan jabatannya adalah operator. Kita tinggal copy saja ke bawah. Kita lihat ini D3, jabatannya adalah pengawas. Selanjutnya, pada kolom gaji, saya geser ke atas soalnya. Di sini juga terdapat 3 buah fungsi logika. Untuk logika pertama, bila jabatan administrasi maka akan mendapatkan gaji Rp2.500.000. Logika yang kedua, bila jabatannya operator akan mendapatkan gaji Rp3 juta. Dan logika yang ketiga, bila pengawas akan mendapatkan gaji Rp4 juta. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan if kurung buka. Untuk logika yang pertama, jika jabatannya administrasi, ini merupakan logical test-nya, akan mendapatkan Rp2.500.000. Ini adalah value if true-nya atau nilai yang dianggap benar. Maka administrasi kita klik pada kolom jabatan di sini. Di sel F7 sama dengan tanda petik administrasi. Titik 2, value if true-nya adalah akan mendapatkan gaji Rp2.500.000. Rp2.500.000. Titik 2, value if false-nya ini kita substitusi dengan fungsi if yang kedua. Bila jabatan operator, ini merupakan logical test-nya, mendapatkan gaji Rp3 juta. Ini merupakan value if true-nya. Kita masukkan. Kita klik di kolom jabatan F7. Operator, jadi nilainya sama dengan operator. Tanda petik. Maka dia akan mendapatkan gaji Rp3 juta. Titik 2. Nah, value false-nya di sini kita ambil dari sini. Bila pengawas akan mendapatkan gaji 4 juta. Bila pengawas, ini adalah logical test-nya, kita abaikan. Untuk logical test yang terakhir, ini kita abaikan. Value if true-nya 4 juta, kita jadikan sebagai value if false. Jadi kita masukkan di sini Rp4 juta. Kemudian 2 tutup kurung, tekan enter. Kita lihat operator maka gajinya Rp3 juta. Kita copy ke bawah. Untuk pengawas dia gajinya Rp4 juta dan seterusnya. Anda bisa cek sendiri. Selanjutnya untuk yang kolom pajak, soal nomor 4. Jika gajinya lebih besar sama dengan 4 juta, terkena pajak sebesar 10% dari gaji, yang lainnya pajaknya 0. Kita masukkan sama dengan jika gaji lebih besar sama dengan 4 juta rupiah. Ini adalah logical test-nya. Kita masukkan gaji, maka kita klik pada kolom gaji di sel G7. Lebih besar sama dengan 4 juta. Maka titik 2, pajaknya sebesar 10% dari gaji.
maka value F true-nya adalah 10% dari gaji dikalikan dengan gaji, yaitu di sel G7. Value false-nya titik 2. Value false-nya di sini kita ambil dari logika yang terakhir, yang lainnya pajaknya 0. Jadi 0 ini merupakan value if false-nya. Kita masukkan 0. Kurung tutup, tekan enter. Ini kita tinggal copy saja ke bawah. Jadi yang gajinya 4 juta, dia akan mendapatkan atau terkena pajak sebesar 10%, yaitu Rp400.000. Sedangkan yang lainnya tidak akan terkena pajak karena nilainya di bawah 4 juta. Kemudian untuk soal yang nomor 5, soal yang nomor 5 total gaji sama dengan gaji dikurangi pajak. Saya kira cukup mudah. Gaji di sel G7 dikurangi dengan kolom pajak. Saya tinggal copy saja ke bawah. Selanjutnya untuk yang tunjangan THR soal nomor 6. Oh ya, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, ingin mengasah kemampuan Anda di dalam menggunakan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya cukup mudah. Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini di bagian deskripsi. Untuk mengetahui kisi-kisi soalnya apa saja, siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Langsung saja, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 6, yaitu di kolom tunjangan THR. Ini saya geser dulu. Jika masa kerja lebih besar sama dengan 4 tahun, mendapatkan THR sebesar Rp2.750.000, yang lainnya dapat THR Rp2 juta. Jadi kita masukkan fungsi logikanya sama dengan if kurung buka. Logical testnya, jika masa kerja lebih besar sama dengan 4 tahun, ini merupakan logical testnya. THR Rp2.750.000 ini merupakan value if true-nya atau nilai yang dianggap benar. Jadi masa kerja, kita klik pada kolom masa kerja di sel E7 lebih besar sama dengan 4 tahun. Kita lihat di sini pada kolom masa kerja ini berbentuk teks ya, karena ada 2 tahun, 5 tahun dan seterusnya, maka secara otomatis lebih besar sama dengan 4. Ini 4-nya kita anggap sebagai teks, jadi harus digunakan tanda petik. Value if true-nya yaitu Rp2.750.000. Titik 2. Value false-nya, yang lain mendapat THR sebesar 2 juta. Jadi 2 juta ini kita anggap sebagai value if false-nya. Kita masukkan. Kurung tutup, tekan enter. Dan kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, kita di sini yang 5 tahun dia mendapatkan THR Rp2.750.000. Demikian juga yang 4 tahun dan 5 tahun yang kedua ini. Anda bisa cek sendiri. Selanjutnya untuk yang kolom bonus THR, saya geser dulu. Saya geser dulu ke kanan layarnya. Nah, untuk soal yang nomor 7, pada kolom bonus THR, bila administrasi atau operator dapat bonus sembako, bila pengawas dapat bonus angpau. Nah, kita lihat di sini. Pada logika yang pertama, bila administrasi atau operator, jadi di sini ada kata sambung atau, yang merupakan logical testnya, nilai yang dianggap benar atau value if true-nya adalah sembako. Maka kita masukkan sama dengan if kurung buka
Kita masukkan dulu kata sambungnya atau di sini or kurung buka. Nah, muncul logika atau rumus or di sini. Ada logika 1, logika 2 dan seterusnya. Logika satunya bila administrasi. Kita klik pada kolom jabatan di sini. Di sel F7 dengan nilai sama dengan administrasi, tanda petik. Titik 2, logika yang kedua yaitu bila operator. Kita klik lagi di kolom jabatan di sel F7. Nilainya sama dengan tanda petik operator. Tutup kurung. Titik 2, maka value F true-nya yaitu sembako. Kita masukkan tanda petik sembako. Titik 2, value false-nya bila pengawas akan dapat bonus angpau. Jadi fungsi logika yang kedua, bila pengawas ini kita hilangkan atau kita abaikan. Value F true-nya angpau ini kita jadikan sebagai value F false, jadi seolah-olah bernilai salah. Kita masukkan di sini value F false-nya yaitu angpau. Tanda petik angpau. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, di sini yang dapat angpau cuma 1 orang karena jabatannya sebagai pengawas. Itu yang soal terakhir. Total pendapatan sama dengan total gaji ditambah dengan tunjangan THR. Jadi kita cukup mudah. Sama dengan total pendapatan, total gaji. Ini di kolom atau di sel I7 ditambah dengan tunjangan THR. Kita klik di sel IJ7. Tekan enter. Nah, di sini kita geser dulu ke atas. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal jumlahkan saja, cukup mudah. Untuk pada kolom total pendapatan kita jumlah, pilih auto sum, maka secara otomatis akan menjumlahkan. Untuk min kita cari nilai yang paling kecil di antara total pendapatan ini. Kita klik auto sum-nya pada panah ke bawah, pilih min. Kemudian untuk max juga demikian. Kita blok, kemudian kita pilih auto sum. Panah ke bawah kita klik, pilih max. Nah, saya kira cukup sekian cara penyelesaian dari latihan soal nomor 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.